Oke udah. Oke, sorry ya tadi ada interupsi bentar. Nah, berarti karena tadi ini X1 plus X2, berarti kan sama dong sampai kiri. Berarti ini bisa kita approve ya. Kalau misalkan TU plus V ini dia sama dengan sama kalau misalnya TU ditambah TV. Ini udah benar nih syarat pertama. Kita masuk ke syarat kedua tadi. TKU sama dengan KTU. Ini K ini konstanta ya. Skalar, skalar, sorry. Skalar. Nah, kita masuk ini. Kita membuktikan kalau misal T dikali K sama dengan K T U. Nah, ini K-nya ini kan skalar, jadi kita bebas mau berapa aja. Bisa kita misalin satu, 2, 3, terserah. Kita misalin aja. Di sini K-nya itu satu. U-nya kan tadi kita udah misalin di sini kan yang atas ini. Nih, jadi kita pakai lagi aja. X1, Y1. Berarti kalau di sini, dia tuh jadinya K-nya satu tadi. Berarti jangan satu deh. Misalkan dua. Dua. Sorry, ini dua. U-nya tadi X1, X2, Y1. Nah, sama ini K-nya dua. U. Nah, ini kalau kita ini kan dia dikaliin ke dalam kan jadi ini 2 Y1 sama dengan 2 TU atau U-nya kita tulis saja tadi X1 Y1. Nah, bisa dilihat di yang bagian kiri ini, yang ini kan dia X sama Y ada dua kan. Berarti ini sebenarnya duanya bisa kita keluarin. Jadi kayak gini, 2 X1 Y1. Nah, ini kan udah sama yang di sebelah kan. Ini dipindah juga nggak ngaruh ya. Nah, karena dia udah sama, ya berarti syarat yang ini juga udah ke proof gitu. Sama tadi syarat ketiga nih opsional. Kalau misalkan T-nya apa vektornya nol, hasilnya tuh harus nol. Kita tes aja tadi. Misalkan di yang ini ya, yang ini 3 X-nya nol, 3 dikali nol, dikurangi Y-nya berarti nol juga. Sama ini 2 dikali nol ditambah nol. Ya kan berarti hasilnya 0,0 kan. Nah, berarti ini benar juga syarat ketiganya. Nah, berarti kita bisa bilang kalau misalkan T untuk fungsi yang ini itu benar. Dia transformasi linear maksudnya ya. Nah, kita lanjut aja ke soal kedua ini. Nah, di sini transformasinya tuh dia ada X plus 2,3Y. Nah, kayak tadi aku bilang, kalau misalkan dia ada penjumlahan atau pengurangan, biasanya dia bukan linear. Kita bisa tes saja langsung. Misalkan, kan tadi ada syarat T, kalau misalnya vektor kita kasih nol, dia harus nol. Berarti kalau di sini kita masukin, ini ya nol, ditambah 2, sama 3 dikali nol. Nah, di sini dia dapat 2,0. Berarti dia nggak sama dengan nol. Berarti T nol itu nggak sama dengan nol. Berarti ini aja udah salah kan, udah nggak ke proof. Berarti dia bukan transformasi linear. Nah, ini ada soal lagi. 2x plus 3y sama x min y. Nah, kita coba lagi aja di sini. Pakai syarat yang pertama tadi. Sama kayak tadi, u-nya kita misalin x1 y1 dan v-nya kita misalin x2 y2. Masukin lagi ke ke samanya ini. Itu jadinya 2x1 ditambah 3y1 koma x1 kurang y1. Kita juga lakuin ke yang v juga.
Nah, tadi ini U plus V kan berarti X1 ditambah X2, koma Y1 ditambah Y2. Nah, ini kita jumlahin juga yang tadi, yang kita udah dapat di sini. Ini sama ini. Itu jadi 2X1 ditambah 3Y1 ditambah 2X2 ditambah 3Y2, koma X1, X1 min Y1 ditambah X2 min Y2. Nah, ini kita bisa lihat lagi, ini kan tadi di sini X, ini Y kan. X itu kan 2X plus 3Y. Ya, berarti sama kayak tadi lagi, ini X1. Kita bisa anggap ini X1, dan ini juga X2. Ini juga Y1, ini Y2. Berarti kebukti kalau misalkan ini syarat ini memenuhi. Terus kita coba ke syarat yang kedua. Uh, ini KU harus U. Sorry, ini K. Dari sini kita ambil K-nya misalkan 1. Berarti ini kan TU. Satu 4 ya misal. Berarti kan 4U sama dengan 4TU. Nah, ini kita mau buktiin sama nggak? Berarti kan U-nya kita kali 4. Berarti T 4X1 4Y1. Dengan ini 4T X1 Y1. Nah, berarti ini sama kayak tadi bisa kita keluarin. Jadi ini X1 Y1. Ini sama dengan sama ini. Jadi pembuktiannya gitu sih. Kalau kalian buktiin. Dia pasti mirip-mirip terus setiap kalian mau buktiin. Sama ini kalau kita tes 0 juga, vektor 0 juga dia tetap hasilnya 0 ya di sini. Misalkan ini kalau kita mau tes 2 dikali 0 ditambah 3 kali 0. Ini 0 dikurang 0. Ya, dia hasilnya 0. Berarti ini juga benar. Jadi yang ini T-nya ini dia merupakan transformasi linear. Nah, kita lanjut ke eigenvalue, eigenvektor, sama diagonalisasi. Karena ini dia biasanya soal sepaket sih, jadi kita bahasnya barengan aja. Nah, jadi vektor itu adalah vektor yang arahnya tetap setelah kita kalikan dengan matriks. Nah, vektor itu dia boleh memanjang, memendek, dan berbagai arah. Jadi dia tuh nggak ngaruh mau dia panjang, pendek, itu dia tetap yang penting kemiringannya. Nah, di sini A ini itu matriks, V itu eigenvektor, yang lambda ini dia eigenvalue, biasa dibaca lambda. Nah, buat cari eigenvalue kita pakai rumus yang ini. Determinan dari A dikurang lambda I itu identitas, I itu matriksnya yang gini. Ini kalau 2 kali 2, kalau misalnya 3 kali 3, ini 2 kali 2. Kalau identitas buat 3 kali 3, dia yang ini. Nah, 3 kali 3. Nah, habis itu nanti setelah kita cari eigenvalue, kalau udah dapat nih, eigenvalue dari matriksnya, kita mau cari eigenvektornya. Pakai rumus yang ini. Nah, habis itu biasanya habis kita cari udah dapat eigenvektornya, kita diminta buat diagonalisasi. Nah, ini biasa prosesnya kayak gini nih, pakai rumus yang ini nih. Ya, matriks A itu harus sama dengan P. P ini dia matriks yang diagonalnya itu dari eigenvalue.
sorry, dari eigenvektor. Kalau misalkan si D, nah dia baru matriks dengan diagonal yang isinya eigenvalue. Nah, gini contohnya. Kalau D, dia matriksnya isinya semuanya nol kecuali diagonalnya. Itu isinya lambda. Nah, kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ada matriks 4102, matriks A. Kita diminta cari P dan D sehingga A itu sama dengan P dikali D kali P inverse. Nah, berarti ini kita tulis dulu aja. Matriks A 4102. Kita kan mau cari eigenvalue dulu berarti kan. Berarti eigenvalue. Nah, di sini kita pakai rumus yang tadi, determinan dari A dikurang lambda I sama dengan nol. Nah, A-nya tadi kan di sini 4102 ya, matriksnya. 4102 dikurang lambda I ini berarti uh, identitas dari lambda. Misalkan lambdanya 3, berarti dia bakal kayak gini. Jadi satunya itu diubah jadi lambdanya lah. Kan, karena kan dikali. Nah, karena lambda kita nggak tahu, jadi kita tulis dulu lambda, sisanya 0, baru ini sampai ke 0. Dan jangan lupa nih di determinan. Nah, kita kurangin dulu aja sini. Matriksnya di dalam, berarti 4 dikurang lambda, 1 kurang 0, 1, 0 kurang 0, 0. Nah, ini 2 dikurang lambda. Nah, ini sama dengan 0. Nah, tinggal kita cari determinan dari matriks 2 kali 2 ini. Caranya, harusnya kalian bermasuk ikat ya. Determinan itu kalau 2 kali 2, A dikali B, sorry, A dikali D dikurang B kali C. Jadi di sini kita kaliin aja di sini. A dikali B, B dikali D, sorry. Dikurang 0 kali 1 kita nggak usah kita hitung karena 0 hasilnya. Nah, di sini kita dapat lambdanya ada 2. Lambda pertama itu 4, lambda kedua itu 2. Berarti di sini kita dapat eigenvalue dari matriks A ini ada 2, 4 sama 2. Baru kita lanjut nyari eigenvektornya. Eigenvektor pakai rumus A, oh yang ini A dikurang lambda I dikurang lambda I vektor sama dengan 0. Nah, tadi kan matriks A itu 4102. Ya, 4102 kan. Oke, ini bisa kita kurangin sama lambda I. Nah, tadi kan kalau tadi kita belum tahu lambda berapa, maka kita kasih lambda 00 lambda di sini. Nah, sekarang kita udah tahu lambdanya, kita mau tes dua-duanya nih. Nilai eigenvalue dari yang tadi kita dapat. Ini kita terus dulu, kita mau ngetes yang pertama dulu, yang 4. Berarti di sini 4, 0, 4. Nah, untuk V di sini itu vektor. Jadi, karena ini 42 kali 2, berarti ini ada X sama Y. Kalau 3 kali 3 biasa X, Y sama Z. Berarti ini bisa kita misalin aja. V itu X sama Y. Nah, sama dengan 0. Sorry, wait. Ini dikali dulu X, Y. Sama dengan 0. Ini tinggal kita kurangin aja. Berarti 0, 1, 0, min 2. Dikali X, Y dengan 0. Tinggal kita kaliin aja matriksnya. 0 kali X, 0. Ini Y. Berarti Y sama dengan 0. Ini sama ini min 2Y sama dengan 0. Nah, karena ini sama aja, Y sama dengan 0, berarti kita tulis kali aja.
Berarti kita dapat di sini Y sama dengan nol. Berarti vektornya itu Y-nya nol. X-nya, kalau X-nya ini kita bebas, karena kan kita nggak tahu hasilnya, Bang. Jadi kita kasih bebas aja, tapi nggak boleh nol, karena kan Y-nya ada nol. Jadi kita kasih satu. Jadi kita misalin X-nya satu. Berarti kita udah dapat nih eigenvektor dari, kalau misalkan eigenvalue-nya 4, itu satu sama nol. Kita lanjut ke, kalau misalkan eigenvalue-nya tadi 2 ya. Berarti sama aja pakai cara yang di atas tadi. Berarti A matriks A dikurang lambda I dikali vektor sama dengan nol. Berarti ini 4102 dikurang 2002 dikali XY dengan nol. Kurangin, nah, ini 100 XY. Nah, kalau yang ini kita dapat samanya 2X tambah Y sama dengan nol. Nah, ini bisa kita pindah ruas saja. Jadi Y, kita bisa pilih di sini mau X atau Y, yang kita pindah ruas bebas. Jadi di sini kita pilih Y, berarti ini sama dengan min 2X. Nah, karena di sini Y sama min 2X, kita bisa misalnya lagi X-nya. Terus sama aja, X-nya kita misalnya 1, berarti vektornya itu X-nya 1, Y-nya kan dia min 2X. Berarti kalau X-nya 1, berarti Y-nya min 2. Nah, kita dapat eigenvector dari dua eigenvalue-nya kan. Sekarang kita bisa bikin matriks P sama D-nya. Tadi, ini kita bikin di sini. Nah, matriks P tadi kan dia dari eigenvector. Sedangkan kalau D itu dia dari eigenvalue. Berarti di sini kita lihat eigenvector yang pertama tadi kan 10. Sama eigenvector yang kedua itu 1 min 2. Berarti di sini 10, 1 min 2. Nah, ini matriks P-nya. Sedangkan D-nya, tadi kita dapat eigenvalue-nya kan 4 sama 2. Berarti 4, 0, 2. Gini. Nah, habis itu kita mau hitung di sini. A. Ini berarti yang bagian A. Sekarang bagian B. Kita mau hitung A pangkat 5 pakai komposisi A sama dengan P dikali D kali P. Inverse. Nah, ini berarti kalau misalkan kita mau A pangkat 5, berarti dia jadi P D pangkat 5 P inverse. Kenapa D-nya doang yang di pangkat 5? Kalau kita lihat tadi rumusnya tadi ini, kalau dia matriks pangkat, emang rumusnya gini. Cuma D-nya doang yang di pangkat N. Dengan P-nya enggak. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu nggak ya? Belum aku lanjut lagi. Oke, belum ada pertanyaan, jadi lanjut lagi aja ya. Nah, di sini kan uh, kita udah tahu tadi P-nya itu 1, 1, 0, min 2. D-nya itu 4002. Tapi kita pangkat 5, berarti 4 pangkat 5 itu 1024. Habis itu ini ya 0, 0. 2 pangkat 5 itu 32. Nah, kita perlu cari P inverse di sini. P inverse itu uh, rumusnya kan tadi, rumusnya kan seperdeterminan dikali adjoin. Kita hitung P-nya di mana ya? Kita hitung P dulu kali ya. P inverse maksudnya. Oke, P inverse. Itu rumusnya satu per determinan dari P-nya dikali sama adjoin P. Berarti satu per determinan dari P
itu kan tadi ini AD min BC berarti min 2 dikurang 0 berarti min 2. Dikali acuin dari matriks 2 kali 2 itu kan dia D min C min B A. Ini acuin itu D min B min C A, sorry. Ini acuin buat 2 kali 2. Berarti kita tinggal pindah aja. 2-nya jadi di atas min 2. Habis itu ini tetap tapi jadi min 1, min 0 tetap 0, min 1. Ini kita kaliin aja, dikali setengah semua, berarti jadinya min 1 setengah 0 dan min setengah. Nah, kita lanjut ke rumus yang ini tadi. Ini kita pindahin. Kita tulis aja. Nah, berarti tadi rumusnya kan A pangkat 5 itu P dikali D pangkat 5, lalu dikali P inverse. Di sini P tadi kita dapat 1, 1, 0, min 2. Lalu ini P-nya tadi 1024, 0, 0, 32. Dan si P inverse kita tadi udah dapat ini min 1, 0, setengah, min setengah. Nah, ini tinggal kita kaliin aja. Ini dikali sini 1024. Ini 32. 0, 0, min 0, min 64. Lalu kita kaliin lagi ke yang si P inverse. Kita kali 1024, min 0, 32, min 496. Ya, perkalian inverse kayak gini ya. Ini sama ini, habis itu ini sama ini. Jadi hasilnya tuh 1024, 496, 032. Ini kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini dikasih matriks 2 kali 2, 3, 0, 0, 5. Tentukan eigenvalue A, eigenvektor dari masing-masing eigenvalue, lalu matriks P dan D. Oh, berarti ini kita cuma cari eigenvalue sama eigenvektor aja. Berarti kita pakai rumus tadi lagi buat cari eigenvalue, determinan matriks A dikurang lambda I sama dengan 0. Berarti determinan dari 3005 dikurang sama lambda tas kemudian 0. Berarti ini determinan dari matriks 3 min lambda 0, 0, 5 min lambda. Sama lagi tadi AD min BC. Berarti dikali D min BC. Nah, berarti kita dapat sini eigen value-nya itu harus satu. Yang pertama 3 dan eigen value kedua itu 5. Sama kita pakai lagi buat cari eigen vektornya pakai rumus yang A dikurang identitas alfa identitas dikali vektor kemudian 0. Jadi 3005. Kita ini buat cari ini buat eigenvalue yang 3 dulu. Berarti di sini 3003. Vektornya kita misalin lagi tadi jadi X, Y. Ini. Nah, ini
tinggal kalian kurangin aja. Di sini berarti 0,0002. Ya, berarti di sini kita dapat kalau misalkan 2Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0. Tambah lagi kita misalin lagi, berarti vektornya itu Y-nya 0, sedangkan X-nya kita misalkan 1. Kita lanjut ke bikin value kedua tadi, itu 5, berarti ini 3005 dikurang. Ini 5, ya lambda 5, 0, 0, 5. Dikali vektor X-Y dan dengan 0. Nah, berarti ini min 2, 0, 0, 0. Nah, berarti di sini dapat misalnya 2, min 2X sama dengan 0. Berarti X sama 0. Berarti vektornya X 0, Y-nya kita bisa ambil bebas. Kita ambil satu aja. Nah, kita dapat nih eigenvektor sama value-nya. Kita bisa dapetin matriks P sama AD-nya. Berarti matriks P-nya itu dari eigenvektor tadi 1, 0 sama 0, 1. Ini matriks P-nya. Dan matriks D-nya itu dari eigenvalue tadi. 3 sama 5. Berarti 3, 0, 0, 5. Nah, ini kita udah dapat. Langsung ini kita next. Ada yang nanya dulu nggak ya? Belum kita lanjut. Oke, karena nggak ada, belum ada pertanyaan, kita lanjut aja ke soal berikutnya di sini. Nah, kali ini matriks 3 kali 3. Aku nggak tahu sih soal kalian tahun ini tuh 2 kali 2 apa 3 kali 3. Tapi seingatku waktu itu pas tahun ajaran aku tuh keluarnya kalau nggak salah ya, 3 kali 3. Nah, di sini sama kita mau cari eigenvalue dari A, berarti kita pakai rumus yang tadi determinan A dikurang lambda I dengan 0. Berarti di sini 210,031,004 dikurangin sama lambda determinan. Berarti ini 210,003 min lambda 0,004 min lambda. Kita mau cari determinannya. Nah, kalau misalnya determinan 3 kali 3 tuh yang kalian tutup-tutup. Jadi misalkan di sini itu kita kan mau cari yang ini. Berarti kita 2 dikali lambda, min lambda, sorry, dikali sama, berarti karena ini baris 1 sama baris 2, kita tutup ininya, kita cari determinan dari yang ini. Sama pakai yang tadi, AD min BC. Berarti ini 3 min lambda dikali 4 min lambda. Nah, karena 0 sama 0, berarti kita nggak usah tulis. Lanjut lagi, kita mau cari yang ini. 1 dikali, kita mau cari yang ini, sorry. Berarti ini kita tutup yang ini. Karena ini 0 sama 0, berarti kita nggak usah tulis juga. Karena hasilnya 0. Terus kalau kita mau cari yang sini, itu kita tutup barisnya, kolomnya. Karena ini 0 sama 0 juga, berarti ntar hasilnya 0, kita nggak usah cari. Nah, berarti ini hasilnya. Jadi 2 min lambda dikali 3 min lambda kali 4 min lambda. Kita kali masuk aja, di sini 2 min lambdanya. Jadi 3 min lambda dikali sama 2 min lambda, 4 min lambda. Kemudian 0. Jadi sini eigen value yang pertama kita dapat 2, eigen value yang kedua kita dapat 3, dan eigen, nah ini kan sama. Berarti kita nggak usah tulis lagi karena sama eigen value yang pertama. Eigen value yang ketiga berarti ya, itu 4. Nah, kita udah dapat ini eigen value-nya ada 3. Kita
tes ke eigenvektor ya. Di sini eigenvalue pertama kan 2. Sorry. Berarti kita tes pakai rumusan tadi A min ini dikali vektor dengan 0. Vektornya di sini karena dia 3 kali 3 matriksnya, berarti X, Y, sama Z ada 3 variabel. Kita masukin matriks A tadi 2, 1, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 4. Ini kita kurangin sama lambda I. Karena I-nya 2 berarti ini 2 dengan sorry, ini dikali vektor ya. X, Y, Z sama 0. Nah, berarti ini hasilnya 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2. X, Y, Z 0. Jadi ini dapat Y-nya sama dengan 0. Yang ini Y ditambah Z sama dengan 0. 2Z sama dengan 0. Nah, ini kan kita tahu ini berarti ini Z-nya sama dengan 0. Z-nya 0, Y tambah Z. Itu berarti Y tambah 0 sama dengan 0. Berarti Y-nya 0 juga. Berarti Y 0. Berarti vektornya itu Y sama Z tadi 0. Nah, X-nya kan karena kita nggak dapat, kita bisa misalin aja 1. Nah, ini dapat eigenvektor untuk eigenvalue 2. Sekarang kita cari buat 3 sama 4-nya juga. Buat eigenvalue itu. Sini eigenvalue yang sama dengan 3 ya. Jadi kita lakuin hal yang sama aja. Di sini 2, 1, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 4. Kita kurangin sama 3, 0, 0, 0, 3, 0. Baru kita kali vektornya. Di sini dapat min 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Jadi kita kali X, Y, sama Z. Nah, berarti ini kita tahu min X ditambah Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, Z sama dengan 0. Berarti Z itu tahu 0, dan di sini bisa kita pindah ruas, Y sama dengan X. Berarti vektor eigennya itu di sini Z-nya kan 0. Kita misalin X-nya 1, berarti kalau X-nya 1 ya juga 1. Kita lanjut ke lambda yang itu 4. Sama lagi pakai cara yang tadi juga. Kita langsung kurangin aja di sini. Matriks A-nya kan 2, 1, 0, 0, 3, 1, 0, 4. So, kita kurangin sama lambda identitas. Baru kita kali sama vektornya. Ini 0. Jadi kita kurangin aja, berarti dapatnya, sorry, oke, kita dapatnya min 2, 1, 0, 0, min 1, 1, 0, 0, 0. Dikali X, Y, sama Z. Min 0. Nah, berarti kita tahu di sini min 2 X sama, ditambah Y sama dengan 0. Lalu min Y plus Z sama dengan 0. Nah, udah. Nah, ini bisa kita pindah ruas. Tadi Z-nya sama dengan Y. Kalau yang ini itu Y sama dengan 2X. Nah, berarti vektor eigennya, kita X-nya, karena kita nggak tahu X-nya, kita misalnya aja X-nya 1. Kalau X-nya 1, berarti Y 2X, berarti Y-nya 2. Karena Z sama dengan Y, berarti Z-nya 2. Nah, ini kita dapat vektor eigen buat eigenvalue yang ketiga. Berarti kita tinggal masukin aja buat matriks P-nya.
Nanti buat matriks P, kita gabungin tadi eigenvektornya apa aja. 100, 110, 100, 110, sama 122. Nah, habis itu yang D, oke, D, P kan tadi dari eigenvalue. Jadi eigenvalue 2, 3, sama 4 ya. Ya, 2, 3, sama 4. Berarti ini sisanya 0. Nah, habis itu, berarti ini kita udah jawab bagian A, udah kejawab. Tadi eigenvalue 2, 3, 4. Vektor eigennya juga, uh, eigenvektornya juga kita udah jawab. Matriks P sama D juga udah. Sekarang kita disuruh hitung A pangkat 3. Berarti A pangkat 3. P, matriks P dikali D pangkat 3 dikali P inverse. Nah, kita perlu P inverse di sini. Kita tarik dulu P inverse buat matriks P. Kali 3 kali 3, dia agak lebih panjang sih. Kalau cara dari aku, ini bebas kalian mau pakai cara apa. Kalau misalkan aku pakai Gauss Jordan di sini. Jadi, kita perlu tahu dulu kalau misalkan P itu kita ini sama identitas, kita bisa rubah si P ini jadi identitas, dan nanti sebelahnya dia bakal jadi P inverse. Ya, ntar bakal jadi P inverse. Maksudnya gimana? Di sini kita coba aja. Di sini tuh P-nya kita tulis ulang satu-satu. Ini, nah, kita kasih matriks identitas. Nah, tujuan kita di sini ngubah yang bagian sini itu jadi matriks identitas. Nanti otomatis yang bagian kanan dia ngikut bakal jadi P inverse, matriks inverse-nya. Kita mulai dari row satunya dulu. Di sini row satunya kita pakai row 2, row 1 dikurang row 2. Ini bakal jadi 1, ini kosong, min 1, 0, 1, 2, ini masih sama. Ini 1 tetap, kosong, kosong, ini masih sama. Satu, 1 kurang 0, 1 kurang 1, 0, itu, oke. Kita lanjut, mau ngenolin si min 1 ini. Jadi di sini kita R1 sama dengan R1 dikurang setengah R3. Nanti jadinya 1 kurang 01, ini tetap 0. Ini 1 ditambah, ini tambah. Ini kalau R1 dikurang sama setengah, sorry, ditambah sama setengah R3. Berarti ini kali setengah 1, ini 0, ini jadi 1, 0, 0. Ini jadi setengah kali. Oke, kita lanjut. Kita mau nolin si 2-nya. Jadi row 2 dikurang sama row 3. Jadi nanti row 2-nya ini 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ini min 1. Ya, 0 kurang min 1. Nah,
yang kiri ini tinggal kita bagi aja ini duanya sama dua. Karena kan mati kita kan diagonal satu semua. Tiga sama dengan kita bagi dua. Berarti jadinya itu satu kosong 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 satu ini kosong satu satu ini kosong kosong setengah. Hmm. Oh, kita ada salah di row satu tadi. Nah, row satu di row dua. Berarti ini hasilnya jadi min satu. Ya, ini min satu. Ini satu. Juga min satu. Nah, karena sebelah kiri udah matris identitas, berarti otomatis sebelah kanan ini, itu dia jadi matris inverse-nya. Jadi itu tinggal hitung aja di sini. Tadi P-nya itu, P-nya kan yang ini. Kita copy aja. Ini paste. D pangkat 3, tadi D-nya itu 2, 3, 4, berarti kita tinggal kita pangkatin aja semuanya. 2 pangkat 3, 8. So, 3 pangkat 3 itu 7. 4 pangkat 3 itu 64. Masuk ke inverse kita masukin yang tadi kita dapat 1 min 1 setengah, 0, 1 min 1, 0, 0 setengah. Nah, ini tinggal kita kaliin aja. Berarti ini kita kaliin. Jadi 8, 27, 64. Itu ini 0, 27, 128. Ini kosong, kosong, 128. Kita kaliin sama P inverse-nya. Ini kita kaliin jadi 8, 19, 9, 0, 27, 37, 0, 0, 94. Nah, ini hasilnya. Berarti yang bagian ini juga udah kita jawab. Nah, buat eigenvalue, eigenvektor sama diagonalisasi, itu aja sih. Mungkin ada yang mau nanya. Oke, karena nggak ada yang nanya, anggapannya udah paham ya. Kita review ulang aja. Kalau misalkan tadi yang transformasi linear, itu kita intinya ngejawab soal kita pakai syarat-syaratnya. Ada 3 syarat tadi kan. Yang ini sama sama ini yang T0. Itu kita tinggal buktiin aja, kita masukin, terus kita misalin kayak tadi. Dan kalau misalkan cocok, berarti dia transformasi linear. Kalau misalnya enggak, ya berarti dia bukan transformasi linear. Dan ini di sini harus tiga-tiganya uh, cocok ya. Harus tiga-tiganya itu memenuhi. Kalau ada salah satu aja yang nggak memenuhi, dia berarti udah bukan transformasi linear. Sorry. Terus kalau buat tadi, ya eigenvalue kita cari pakai determinan A dikurang delta I, delta identitas sama dengan 0. Terus kalau kita cari eigenvektor, itu pakai matriks A dikurang delta I dikali vektor sama dengan 0. Vektornya tadi bisa kita misalin. Kalau misalnya 2 kali 2 matriksnya, kita bisa misalin XY. Kalau misalnya 3 kali 3, kita bisa misalin X, Y, Z. Nah, buat diagonalisasi juga tadi, uh,
itu rumusnya A sama dengan P tadi. Nah, diagonalnya itu eh vektornya itu isinya eigenvektor. Kalau D itu isinya diagonal dari eigenvalue. Paling yang harus kalian pelajari itu inverse-nya. Kalau misalkan 2 kali 2 kan tadi inverse-nya 1 per determinan matriksnya dikali sama adjoint matriksnya. Kalau misalnya 3 kali 3 kalian pakai Gauss-Jordan tadi. Ya, kalau misalnya 3 kali 3 dia agak lebih panjang aja karena kalian harus lebih teliti pas nge-Gauss Jordanin, pas pakai Gauss Jordannya. Kayak tadi misalkan kurang min satu itu bisa beda hasil gitu. Udah sih itu aja, paling akan dilanjutkan oleh teman saya. Kasih. Oke, selanjutnya saya mau share screen dulu coba. Ini share. Nah, apakah sudah ada gambarnya atau udah kelihatan? Udah kelihatan, udah kelihatan. Nah, saya jelasin vektor ya. Vektor itu kan besaran yang punya nilai atau arah kan ya. Nah, vektor itu kayak ada operasinya. Operasinya tuh ada penjumlahan, ada pengurangan, terus ada perkalian juga kan. Nah, untuk yang penjumlahan itu biasa kayak bentar. Misal kita sambil ngerjain soal aja sambil saya jelasin kayaknya. Eh buat yang pertama itu kan, aduh gimana ini? Yang A ya. Nah, itu kan ada vektor U plus V kan. Dan U min W. Berarti kita langsung aja kayak penjumlahan pada umumnya. Jadi U-nya itu kan 1, 2 sama min 1. Terus abis itu P-nya itu ada 2 min 1 sama 1. Nah, kita jumlahin jadi U tambah P itu sama dengan 3 terus min 1. Oh iya ding, astagfirullah. Mis, sabar, sabar. Nggak kelihatan. Gimana nih cara hapusnya? Sini aja deh. Oh, bisa dihapus. Ini. Nah, itu sama dengan 3 terus ininya 1 sama 0. Begitu juga sama U min W. Itu ada 2, 1 sama min 3. Ini maaf berantakan banget ya. Terus abis itu yang A nih solve-nya udah kayak gini ya karena eh, penjumlahan dan pengurangan aja. Jadi kayak kita hitung aja secara biasa gitu. Terus yang poin B itu ini kayak nggak ada apa. Itu hitung panjang atau normnya. Nah, itu tuh rumusnya tuh ada eh, gini. Aduh, cukup nggak ya? Akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat sampai AN. Gak cukup lagi. Sebentar. Nah, ini rumusnya. Nah, berarti tinggal masukin aja terhadap vektor U. Berarti di sini, aduh jelek banget itu tulisannya. Ya, tadi ada 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti sama dengan akar
1 ditambah 4 min jadi plus 1 sama dengan akar 6. Ini gimana cara nah terus aduh gimana ini gede banget bisa ditambah bisa lagi kita yang C berarti karena yang B udah selesai ya teman-teman. Norm itu kan rumusnya kayak gini, yang ini aduh kok malah dicoret. Nah, jadi kita langsung solve yang C aja untuk hitung U.V. U.V itu kan rumusnya tuh cos theta. Nah, atau karena ini tadi kan nggak ada cos theta-nya ya, jadi kayak kita ada rumus lagi kayak gini. U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 sampai UN plus V. Nah, habis itu langsung aja kita masukin ya teman-teman. Jadi kayak U.V sama dengan 1 dikali 2 ditambah ini ya 2 ini N sama dikali min 1 ditambah min 1 dikali 1 sama dengan 2 ditambah min 2 min 1 sama dengan min 1. Ini yang buat U dot V-nya. Aduh, ini gimana cara nge-zoom in? Nah, berarti sekarang kita U cross V. U cross V itu rumusnya IJK aduh ke ini lagi selesainya aja. Terus di sini yang bawah ini yang buat line yang ini punyanya si vektor U. Jadi kita langsung masukin aja 1 2 min 1. Terus yang di sini berarti punyanya ya si V 2 min 1 1. Nah, habis itu kita hitung pakai yang ditutup barisnya atau di iniin kolomnya. Gimana ya bahasanya? Kalau misalnya kita mau nyari yang bagian yang I berarti kita tutup yang sebagian I dan yang di baris I dan kolom yang I. Berarti tinggal sisa 2 min 1 min 1 sama 1. Tulisan aku jelek banget. Terus abis itu karena kan rumusnya itu kan di sini plus, di sini minus, di sini plus gitu kan, dan sampai berulang maka di sini plus, di sininya minus. Aduh ini nggak cukup lagi, nggak apa di bawahnya kali ya? Sebelah sini. Janganlah, masa dihapus. Terus kita pindah di sini aja. Ini enggak. Ini caranya. Jadi kalau mau nyari yang I itu dua
semua min 1 sama 1. Habis itu dia minus, berarti yang J-nya sama dengan yang J-nya berarti di kolom sama row-nya itu ditutup tinggal 1, min 1, 2, sama 1. Terus abis itu, ini aku pindahin ke sini ya teman-teman. Yang K-nya itu kan karena dia plus, jadi plus aja, nggak usah ditulis gitu. Itu sama dengan 1, tinggalan 2, 2 min 1. Nah, kita hitung kayak dikaliin silang gini. Jadi yang buat I itu hasilnya 2 dikali 1 dikurang min 1 kali min 1 sama dengan 1. Nah, buat yang J itu sama dengan 1 dikali 1 dikurang min 1 dikali 2 sama dengan min 3. Dan untuk yang K, ini karena karena ini min 3, ini karena ininya min ya teman-teman. Jadi min 3. Terus yang K itu sama dengan 1 dikali min 1 dikurang 2 kali 2 sama dengan min 5. Nah, buat berarti U cross P itu sama dengan 1 min 3 min 5. Nah, di sini ada yang ditanyakan nggak? Atau aku kurang ngejelasinnya? Kalau nggak ada, kita lanjut yang buat soal yang D. Yang D itu soalnya untuk proyeksi ortogonal vektor U ya, ke arah vektor V. Di sini aja kayaknya. Yang D itu kan log P ininya U sama dengan U, dikaliin V. Nah, ini berarti sama dengan U dot V-nya tadi kan kita udah dapet ya, min 1. Habis itu V dot V-nya kita cari pakai rumus yang ini tadi. Ya, pakai rumus yang itu. Jadi V di dotin sama V gitu. Sini aja ya. V dot V sama dengan V1 dikali V1 ditambah V2 kali V2 sama V. Sama dengan 2 dikali 2, habis itu ditambah min 1 kali min 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 6. Oke, berarti di sini 1/6. Nah, salah lagi. Dikali V-nya itu vektornya. Aduh, kok nggak bisa. Vektornya yang V itu kan 2 min 1 sama 1. Nah, habis itu dioperasiin hasilnya itu karena dia kayak min 1/6 dikali 2 itu kan hasilnya min 1/3. Terus abis itu min 1/6 dikali min 1 itu hasilnya 1/6.
min 1/6 dikali 1 itu hasilnya min 1/6. Jadi untuk hasil yang yang D itu ini. Tuh. Nah, adakah yang mau ditanyakan teman-teman tentang vektor? Atau aku kurang lagi ngejelasinnya yang bagian materi-materinya? Kalau nggak ada, kita lanjut yang bagian, oh masih ada yang soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 itu ada yang linear independence atau dependence ya teman-teman. Kalau linear, aduh, aku taruh di sini aja di atas. Nomor 2. Linear independent itu linear yang dia solusinya itu cuma punya satu gitu. Solusinya misalnya kayak ada contoh nih, vektor P1 nih ya, sama dengan 1, 0. P2-nya 0, 1. Ya Allah, tulisanku jelek banget lagi. Nah, ini kalau dijumlahin itu kan hasilnya 1/, hasilnya itu kan, nah, tulis yang baru aja. P1, 1, 0, 2. Di sini misalkan C1 dikali V1 sama dengan ditambah C2 dikali V2 itu sama dengan 0. Maka C1-nya itu sama dengan 0, C2-nya itu sama dengan 0. Nah, karena dia ini kan sama dengan ini, taruh di sini aja. C1 dikali V1 1, 0. Nah, maka dia ini linear independence karena karena solusinya tuh ini aja gitu. Gimana ya ngomongnya? Terus kalau yang bedanya sama yang dependent itu, ini yang dependent itu kalau dicontohin V1-nya misalnya sama dengan 1, 2, V2, V2-nya sama dengan 2, 4. Itu kan kita kayak bisa ngeliat kan, kalau si V2-nya ini kelipatan dari P1 gitu. Jadi dia kayak ada hubungan, makanya dia disebut dependent. Diberikan 3 vektor. Ada A, B, C. Kita disuruh nentuin apakah dia independent atau dependent. Yang A-nya 1, 0, 1. Yang B-nya 2, 1, 3. Yang C-nya 3, 1, 4. Nah, kita buat matriks utuhnya ya. Ini A kecil aja deh. 1, 2, 3, 0, 1, 1,
1, 3, 4. Habis itu determinan A-nya sama dengan ini yang buat nyari yang ini yang satu caranya sama kayak tadi, kayak ditutup barisnya sama kolomnya. Jadi 1 tulis aja langsung. Tinggal sisanya kan 1, 1, 3, 4. Habis itu yang di sini karena tadi kan polanya tuh plus, min, plus. Gitu berarti duanya itu min 2. Sisanya 0, 1, 1, 4 sama 3, 0, 1, 1, 3 sama dengan kita kali silang kayak tadi 1 dikali 4 dikurang 1 min 3 sama dengan dikurang langsung aja, dikurang 2. Aduh, hilang lagi. 2, 0 kali 4 minus 1 kali 1 ditambah tidak cukup. Ditambah 0 kali 3 min 1 kali min. Nah, ini sama dengan 1 ditambah 2 min 3 sama dengan lagi 0. Ini karena det A-nya itu 0, maka ketiganya ini bukan ini ya, ketiganya itu bukan independen alias dependen ya dia. Karena kita juga bisa lihat kayak, aduh, ini dari sini. Nah, kita bisa lihat bahwa A yang ini A ditambah B itu juga sama dengan C gitu. Jadi kayak mereka tuh punya hubungan gitu. Jadi yang buat nomor 2 kayak gitu solve-nya. Adakah yang mau bertanya teman-teman? Bentar, kalau nggak ada kita lanjut di Setelah kita stop share screen, kita share screen ulang. Hmm? Ini ada yang angkat tangan? Iya. Adakah yang mau bertanya teman-teman? Adakah? Oh, nggak ada kok. Nah, kita lanjut aja ke bagian line equation. Nah, definisinya itu kan garis dalam ruang dimensi itu didefinisikan sebagai himpunan titik-titik yang memenuhi persamaan. Nah, itu bisa ditulis dalam bentuk slope intercept itu Y sama dengan MX plus B, yang dimana M itu kemiringan dan B itu titik potong. Nah, bisa juga untuk bentuk umumnya tuh kayak AX tambah BY ditambah C sama dengan 0 gitu. Dimana ABC-nya itu konstanta. Terus untuk kemiringan slope-nya itu rumusnya tuh M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, untuk contoh soalnya nih, diberikan dua titik A 1,2 dan B 3,6. Kita disuruh nyari persamaan garis melalui kedua titik tersebut dalam bentuk slope atau slope intercept ya. Yang pertama kita cari kemiringannya dulu atau slope-nya. Rumusnya tadi kan M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, langsung aja kita masukin ke rumusnya. Y2-nya itu 6, Y1-nya itu 2, X2-nya itu 3, X1-nya itu 1.
Jadi hasilnya itu 2, M itu gradiennya itu 2 gitu. Terus yang kedua itu kita tuh buat tuh pakai satu titik buat nyari B-nya. Kita bebas kita mau pakai yang A atau yang B gitu. Jadi kita masukin aja yang pakai titik A ya. Jadi substitusiin pakai Y sama dengan MX plus B. Substitusiin B-nya itu sama dengan 2. B-nya ya disubstitusiin. Kita mau nyari B. Nah, Y-nya itu 2 sama dengan MX-nya itu 2 gitu. Terus habis itu B-nya itu 2 min 2 sama dengan 0. Jadi B-nya itu 0. Habis itu kita substitusiin hasilnya, jadinya Y itu sama dengan 2X gitu. Nah, untuk yang dimensi 3 itu menggunakan vektor posisi dan vektor arah. Jika memiliki titik P0 atau X0, Y0, Z0, itu terletak pada garis dan vektor arah D atau ABC-nya. Persamaannya itu ditulis nanti X itu sama dengan X0 ditambah A dikali T. Yang Y-nya itu juga sama, Y0 ditambah B kali T. Z-nya juga sama, Z0 ditambah C kali T. Gitu. Dimana T itu adalah parameter yang dapat mengambil nilai real gitu. Nah, itu yang kedua itu ada bentuk simetris. Bentuk simetris itu persamaannya itu X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Untuk contohnya gini, kita punya titik P0, 1, 2, 3, dan vektor arah D, 4, 5, 6. Maka persamaan garis dalam bentuk parametriknya, yang ini tadi, itu X sama dengan 1 ditambah 4T, yang Y-nya sama dengan 2 ditambah 5T, yang Z-nya itu sama dengan 3 ditambah 6T, gitu. Nah, kalau misalnya simetrisnya tuh kita tulis sebagai X min 1 per 4 sama dengan Y min 2 per 5, habis itu sama dengan Z min 3 per 6 gitu. Adakah yang mau bertanya, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke plan equation ya. Plan equation-nya itu yang determinan ya. Untuk yang pertama itu ditentukan oleh kemiringan titik. Dia melalui bidang R3 gitu. Pokoknya bisa dilihat gambarnya kayak gini. Aduh, kelihatan nggak ya? Nah, untuk yang normalnya itu N sama dengan ABC-nya itu tegak lurus atau ortogonal terhadap bidang. Gitu. Terus fungsi normal vektornya itu yang pertama menentukan kemiringan. Terus dia juga sebagai yang membedakan bidang tersebut dari bidang lainnya yang mungkin sejajar. Nah, terus persamaan vektor bidang. Itu kita bisa tulis N dalam kurung P min P0 sama dengan 0, di mana P-nya itu X, Y, Z yang merupakan posisi sembarang titik di bidang. Dan P0-nya itu merupakan posisi terhadap P0 atau X0, Y0, Z0-nya. P min P0-nya itu vektor dari P0 ke titik sembarang di bidang atau X min X0, Y min Y0, Z min Z0 gitu. Dan N min P, N min P, N P min P0 itu sama dengan 0. Karena dot product yang menyatakan bahwa vektor P min P0 itu tegak lurus terhadap N. Nah, bentuk persamaan bidangnya itu kita pakai yang menggunakan notasi dot product ya. Jadi dapat diperluas sebagai berikut ini. Kayak A, X min X0 ditambah B, Y min Y0 ditambah C, Z min Z0 itu sama dengan 0. Nah, kalau disederhanain, itu AX tambah BY tambah CZ ditambah D itu sama dengan 0, gitu. Nah, syaratnya itu D-nya itu sama dengan min
A X0 ditambah B Y0 ditambah C Z0. Nah, kita langsung masuk contoh aja ya teman-teman. Jadi contohnya itu misalkan bidang itu melalui titik 1, 2, sama min 3. Nah, dengan vektor normalnya itu 2, min 4, sama 3. Itu kita pakai persamaan dasarnya dulu. 2x min 1, 2x min 1, min 4, y min 2, ditambah 3, z plus 3. Karena kan kenapa dia plus? Karena di rumusnya tadi kan dia pakainya min ya. Jadi min ketemu min itu plus ya teman-teman. Terus sama dengan 0. Habis itu kita sederhanain kayak dikali silang gitu. Hasilnya itu 2x min 4y ditambah 3z plus 15 sama dengan 0. Nah, habis itu kita masuk ke vektor parametric equation di dimensi 3 ya. Bidang W-nya ditentukan, ini gambarnya kayak gini. Titik X0. Terus jika X adalah titik sembarang W, maka X min X0 itu T1 kali V1 ditambah T2 kali V2. Atau secara ekuivalen itu X sama dengan X0 ditambah T1 kali V1 ditambah T2 kali V2. Gitu. Dimana T1 dan T2-nya itu adalah parameter skalar yang dapat bervariasi. Itu bisa dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa titik X diperoleh dengan memindahkan titik X0 sejajar dengan arah V1 dan V2 dalam skala yang tertentu. Nah, kita masuk contoh soalnya aja. Contoh soalnya itu tentukan persamaan vektor dan parametrik dari bidang 2x min 3y ditambah z sama dengan 6. Nah, cara penyelesaiannya itu yang pertama, kita tentuin variabel bebasnya dulu. Misalkan X itu sama dengan T1 dan Y itu sama dengan T2. Nah, dari 2X min 3Y ditambah Z sama dengan 6, itu Z-nya kita dapat 6 min 2X ditambah 3Y. Habis itu, kita substitusi parameternya. Jadi kayak X itu sama dengan T1, Y itu sama dengan T2, dan Z itu sama dengan 6 min 2 T1 ditambah 3 T2 gitu. Karena ini tadi kan X-nya itu kan T1, makanya dia 2 kali T1 gitu. Begitu juga dengan yang Y-nya tuh T2, berarti tinggal diganti aja 3T2 gitu. Terus habis itu kita buat dalam vektor, jadi kayak bentuk vektor X, Y, Z itu sama dengan 0, 0,6. 0,0-nya ini tadi kan kita bisa ngeliat dari persamaan yang Z ini tadi ya, yang Z tadi itu kan Z-nya kan 6 nih, udah di sini udah diketahui 6. Terus abis itu X, Y-nya kan nggak ada, makanya kita tulis di sini 0 sama 0 gitu. Dan abis itu untuk T1-nya itu kan tadi T1-nya itu kan kita masukin 1, 0, min 2 gitu. T1-nya tadi kan yang Z-nya tadi kan min 2 nih, karena dia kan T1-nya di sini. Nah, habis itu karena Y-nya itu kan dia 0, dia masukin 0 dan T1-nya kan ada kan. Kayak X-nya gitu. Jadi kita tulis 1. Habis itu T2-nya juga sama, dimasukin 0, 1 sama 3 gitu. Jadi langkah-langkah dari jawaban dari soal yang tadi itu kayak gini. Terus habis itu ada equation of plane yang non-linear ya. Itu kayak P1, X1, Y1, Z1 itu kan ada 3 titik ya. P2-nya itu ada X2, Y2, Z2 dan P3-nya itu ada X3, Y3 dan Z3. Nah, penyelesaiannya tuh yang pertama tuh tentuin 2 langkah vektor dari 3 titik tersebut. Jadi kayak V1 tuh P1 P2 dan V2 tuh P1 P3 gitu. Jadi V1 itu P2 min P1 atau di iniin jabarin jadi X2 min X1, Y2 min Y1 dan Z2 min Z1. Dan untuk V2-nya itu P3 min P1 ya. Jadi dijabarinnya juga
X3 min X1, Y3 min Y1, Z3 min Z1. Terus selanjutnya kita hitung vektor normal bidang. Pakai cross product tadi ya. N-nya sama dengan V1 dot V2. Itu jika V1-nya itu A1, B1, C1 dan V2-nya A2, B2, C2, maka N-nya itu B1 dikali C2 min B1 kali B2 kali C1. Habis itu C1 kali A2-nya itu dikurang C2 kali A1. A1 kali B1-nya dikurang A2 kali B1. Terus yang ketiga itu kita sederhanain persamaannya gitu. Jadi N1 itu X min X1, N2-nya itu Y min Y1, N3-nya itu Z min Z1 sama dengan 0. Kita sederhanain persamaannya menjadi AX min BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 gitu. Nah, untuk contohnya tuh dia persamaan bidang melalui 3 titik. P1-nya itu 1, 2, 3, P2-nya 4, 6, 2, P3-nya 3, 1, sama 5. Nah, penyelesaiannya tuh yang pertama hitung dua vektor di bidang V1 itu kan kayak tadi P1 dan P2 dan V2-nya itu P1 dan P3. Nah, kita dapat V1-nya itu hasilnya 3, 4, sama min 1. V2-nya itu 2, min 1, sama 2. Nah, habis itu kita hitung vektor normal bidangnya pakai matriks yang tadi IJK, yang cara nyarinya ditutup tadi, ditutup kolom dan barisnya. Nah, ini kalau misalnya kita mau nyari I, kan berarti tinggal sisa 4, min 1, 1 sama 2. Kalau buat nyari yang J, karena tadi kan rumusnya tuh plus, minus, plus gitu kan, makanya J-nya minus, itu tinggal sisa 3, min 1, 2, sama 2. Buat yang K-nya itu tadi tinggal sisa 3, 4, 2, min 1. Nah, buat dihitung ini cari nilainya tadi yang dikali silang tadi. Untuk I-nya tadi ketemu 7, terus untuk J-nya ketemu 8, terus K-nya ketemu 11. Nah, jadi hasilnya tuh sehingga tuh N-nya itu sama dengan 7I ditambah 8J min 11K atau 7,8 min 11. Nah, udah kayak gitu, kita tulis persamaan bidangnya. Pakai yang titik P1, 1, 2, 3, dan vektor normal yang N-nya itu 7, 8, min 11 yang udah kita cari tadi. Kita masukin 7, X min 1 ditambah 8, Y min 2, min 11, Z dalam kurung Z min 3 sama dengan 0. Nah, terus kita sederhanain, hasilnya 7X min 7 ditambah 8Y min 16 min 11Z ditambah 33 sama dengan 0. Terus hasil paling sederhananya itu 7X ditambah 8Y min 11Z ditambah 10 sama dengan 0. Nah, habis itu kita masuk ke dari sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke distance between ini ya. Rumus jarak dari titik ke bidang itu kan dia sama dengan mutlak A X0 ditambah B Y0 ditambah C Z0 ditambah D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, rumus ini tuh memberikan nilai absolut jarak terpendek dari titik ke bidang. Contohnya tuh, hitunglah jarak dari titik P, titiknya itu 2, 1, 3 ke bidang 2X min Y ditambah 2Z min 4 sama dengan 0. Nah, pertama penyelesaiannya itu identifikasi dulu, A-nya itu sama dengan 2, B-nya itu sama dengan min 1, C-nya itu sama dengan 2, dan D-nya itu min 4. X0-nya itu 2, Y0-nya itu 1, Z0-nya itu 3. Nah, kita substitusiin aja ke rumus yang D sama dengan mutlak AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0 ditambah D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat dan C kuadrat. Kita udah substitusiin, ketemu mutlak 5 per akar 9 atau 5 per 3.
Nah, jadi jarak titik P213 ke bidang itu adalah 5/3 gitu. Habis itu masuk ke distance between parallel plane ya. Sama ini rumusnya, cuman dia ada dua ini. Persamaannya AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D1 sama dengan 0. Terus AX ditambah BY ditambah CZ dan ditambah D2 sama dengan 0. Jadi dia ada dua. Ini ya, D-nya ada D1 dan D2 gitu. Rumusnya jadinya D sama dengan mutlak D2 min D1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama ditambah C kuadrat. Dimana D-nya itu jarak antara dua bidang paralel, ABC-nya itu koefisien dari persamaan bidangnya, D1, D2 itu konstanta dari masing-masing bidang. Nah, contohnya itu kita disuruh ngitung jarak antara dua bidang paralel dari 2x ditambah 3y min z ditambah 4 sama dengan 0 dan 2x ditambah 3y min z sama dengan min 2 sama dengan 0. Jadi yang beda tuh kayak D-nya aja. Ini plus 4 sama min 2 gitu. Kita identifikasi kayak tadi, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan min 1, terus D1-nya itu 4, D2-nya itu min 2. Kita masukin ke rumus, jadi mutlak min 2 min 4 per akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, hasilnya mutlak min 6 per akar 4 ditambah 9 ditambah 1, hasilnya adalah 6 per akar 14. Jadi jarak kedua bidang paralel tersebut adalah 6 per akar 14. Penjelasan dari saya segitu aja teman-teman. Ada yang mau bertanya kah atau gimana? Kalau nggak ada, kita kasih, karena materinya udah habis ya, kita kasih ke hostnya atau Kak William boleh di ini. Oke, dikarenakan materi sudah selesai, maka saya akan melakukan dokumentasi akan saya mulai sekarang dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, dokumentasi selesai, saya kembalikan ke para pengajar. Jadi teman-teman karena materinya udah selesai, jadi kayak teman-teman udah boleh live dari Zoom ini. Itu aja dari kita, dari saya, Alia Rahmawati, dan pengajar yang satunya alias teman saya itu Kak William. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Buat teman-teman, semoga yang kita sampaikan ini membantu kalian ya.